Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astri Ayu Purwati di Lakademia Family YouTube channel. Nah, kali ini saya akan sharing terkait dengan jurnal internasional terindeks Scopus yang diindikasi sebagai jurnal predator. Nah, kali ini saya akan coba share terkait dengan apa itu jurnal predator dan di mana tempat kita untuk cek jurnal Scopus yang kita ingin submit, apakah dia terindikasi predator atau tidak. Oke. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan asal muasal datangnya list of predatory journal. Nah, ternyata pada tahun 2008 itu salah seorang pustakawan dari University of Colorado Denver yang bernama Jeffrey Bell itu mempublikasikan daftar penerbit ataupun publisher, jurnal tanpa penerbit ataupun standalone journal, dan lembaga pengindeks sesat atau misleading metric companies, serta jurnal bajakan atau hijack jurnal, di mana hal ini dipublikasi di website beliau yaitu scholarlioa.com yang mendasari Bell dalam mengidentifikasi jurnal-jurnal yang diindikasi sebagai jurnal predator ini diantaranya adalah yaitu absennya sistem peer review yang menjadi kriteria utama dalam menentukan rendahnya kualitas suatu jurnal. Nah, kadang-kadang kalaupun ada proses review, seringkali jurnal-jurnal ini melakukan review itu hanya dengan sedikit perbaikan dari dewan redaksi yang biasanya dilakukan bersamaan dengan layouting. Nah, selanjutnya lagi itu adalah masalah agresivitas, yang mana katanya penerbit dan juga jurnal dalam mencari penulis dengan janji publikasi internasional setelah penulis membayarkan biaya yang dibebankan untuk mempublikasikan artikelnya terlepas dari baik atau buruknya kualitas dari tulisan penulis. Nah, yang menarik lagi itu temuan dari Bell adanya terkait dengan imperfect English dan juga komposisi dari dewan redaksi jurnal maupun publishernya itu tadi yang non native speaking, artinya penggunaan English ya dalam penulisan jurnal internasional yang dilakukan oleh beberapa jurnal yang terdapat dalam list itu tadi itu masih kurang layak. Nah, itu tadi untuk latar belakang sejarah dari list of predatory yang dikeluarkan oleh Jeffrey Bell ini, dan selanjutnya kita akan lihat website untuk mengetahui apakah jurnal internasional yang Anda temukan itu terindikasi predator atau tidak. Nah, di sini ada 10 kriteria yang ditetapkan. Yang pertama yaitu jurnal ini terindikasi predator karena memasang harga tinggi untuk publikasi artikel dengan kurangnya peer review atau pengawasan editorial. Nah, biasanya jurnal-jurnal ini juga quick publication karena tidak melalui tahapan-tahapan untuk peer review. Nah, yang kedua ya, jurnal ini juga memberitahu penulis biaya hanya setelah penerimaan. Jadi biaya itu mereka tidak beritahukan kepada penulis, namun biayanya setelah paper accepted baru mereka akan beritahu. Nah, yang ketiga, jurnal ini menargetkan kepada penulis melalui spamming massal di email dalam upaya untuk mendapatkan penulis-penulis yang ingin menerbitkan jurnal di tempat mereka. Nah, yang keempat, proses penerimaannya cepat. Tadi saya katakan quick publication, namun jurnalnya berkualitas rendah. Yang kelima, listing dari dewan redaksi itu tanpa melalui izin. Jadi ada nama-nama dewan redaktor jurnal itu tidak memperoleh izin. Nah, yang keenam bahwa listing dari anggota dewan redaksi atau penulis itu terkadang palsu.
Yang ketujuh, jurnal ini juga menyalin desain visual dan bahasa materi pemasaran dan situs-situs yang sah. Jadi jurnal ini menyalin dari situs lain. Yang kedelapan, penipuan atau penggunaan tidak tepat ISSN. Jadi ISSN-nya terindikasi palsu. Yang kesembilan, jurnal ini memberikan informasi palsu tentang lokasi penerbitan. Nah, yang ke-10, jurnal ini palsu, tidak ada keterangan dari impact factor. Nah, yang pertama kita dapat menemukan jurnal-jurnal yang terindikasi predator itu melalui website bellslist.net. Nah, yang kedua nanti kita dapat lihat melalui website predatoryjournals.com. Oke, kita lihat yang pertama dulu, ini bellslist.net. Di sini Bellslist menyediakan list of publishers yang terindikasi predator. Yang kedua, list of standalone journals. Nah, yang ketiga adalah list of Vanity Press. Oke, nah di sini di list of publisher kita bisa lihat di sini list dari publisher yang terindikasi predator ini banyak sekali. Jadi nanti Anda dapat cek di sini publishernya, ataupun nanti melalui search Anda bisa lakukan pencarian di sini. Nah, untuk standalone journal ini listnya. Nanti Anda juga dapat melakukan pencarian untuk cek apakah standalone journals yang Anda temukan itu predator atau tidak. Silahkan type judul jurnalnya di sini. Nah, ini untuk Vanity Press. Ini listnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa perbedaan dari Vanity Press dan juga predatory publishing itu katanya jika publisher yang predator itu mengklaim bahwa mereka menggunakan peer review ya, tetapi hanya tidak terlihat secara substansinya. Nah, sedangkan Vanity Press katanya dia tidak pernah mengklaim bahwa mereka memiliki proses peer review. Yang kedua, kita lihat di predatoryjournals.com. Nah, ini juga list of predatory journalnya. Di predatoryjournals.com mereka tidak menyediakan bagian untuk kita melakukan pencarian di sini sebagaimana yang dibuat oleh Bellslist. Tadi kan ada di sini. Kalau predatory journal tidak ada, jadi Anda dapat mencarinya melalui klik Ctrl F. Nah, jadi nanti Anda dapat melakukan search nama jurnalnya di sini. Nasional saya type, maka muncul di sini ya. Nah, ini juga ada daftar hijack jurnal, daftar publisher jurnal, dan ini daftar jurnal yang standalone. Nah, sekarang untuk mencobakan ya cara ceknya, di sini saya sudah siapkan ada satu jurnal internasional ya, ini dengan side score yang tinggi yaitu 1,25, yaitu International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology ya, IJSAID. Ini saya cobakan cek apakah jurnal ini termasuk dalam list of predatory journal atau tidak. Saya cobakan untuk standalone jurnal. Oke. Nah, jika nanti yang muncul di sini tidak ada list, tidak ada nama jurnal IJSAID ini dalam list, berarti jurnal ini tidak terindikasi predator sebagaimana yang ada di list bellslist.net ini. Saya coba juga di list of predatory journals, saya masuk ke jurnalnya. Oke. Nah, ini juga tidak ada ya. 0 pencarian, berarti jurnal ini aman. Nah, nanti silahkan lakukan
pencarian seperti tersebut di dua website ini. Nah, itu tadi terkait dengan asal muasal jurnal yang diidentifikasi dalam list predator dan juga bagaimana cara melakukan pencarian atau menemukan list-list dari predatory jurnal ini sehingga kita ingin memastikan apakah jurnal kita termasuk di dalamnya atau tidak. Nah, namun ya sampai saat ini juga masih terdapat kesimpang siuran dalam memahami jurnal-jurnal yang terdapat list dari jurnal-jurnal yang terdapat dalam list terindikasi predator ini. Nah, namun di sini ya di Indonesia sendiri, apabila nantinya Anda memiliki jurnal yang ternyata terindeks Scopus, namun termasuk dalam predatory journal di Bell's List ataupun di list of predatory journal tadi, itu sebenarnya belum tentu jurnalnya di blacklist oleh Kemenristek-Dikti. Nah, di Indonesia sendiri itu kan kita punya tim PAK, yang mana tim PAK pusat ini sebenarnya tidak menjadikan Bell List maupun list of predatory journal ini sebagai rujukan tunggal untuk memblacklist suatu jurnal yang diajukan oleh dosen dalam kenaikan jabatan fungsional ataupun yang lainnya. Nah, jadi setiap ada temuan, tim PAK ini biasanya akan langsung mengumumkan di portal resmi. Nah, sebagaimana beberapa jurnal yang didiscontinue dari Scopus biasanya akan senantiasa rutin diumumkan oleh tim PAK pusat. Oke. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.